Percaya nggak kamu, gurita adalah pengunjung dari luar angkasa. Kejadiannya seperti ini. Telur gurita yang tersimpan di dalam es yang terjebak dalam benda-benda angkasa jatuh ke bumi. Kemudian, mereka akan bercampur dengan informasi genetik yang sudah ada di planet kita. Lalu, gurita pun lahir. Mungkin akan membutuhkan waktu yang lama untuk membenarkan bahwa gurita yang sangat cerdas adalah makhluk luar angkasa. Namun, ide ini didasarkan pada teori yang sudah ada sejak zaman Yunani kuno, yang dikenal dengan nama panspermia. Panspermia adalah hipotesis yang menyatakan bahwa kehidupan ada di seluruh alam semesta, tidak hanya di planet. Jadi, benda-benda seperti debu antariksa, asteroid, dan bahkan wahana antariksa pun memiliki kehidupan yang menempel padanya. Dan ketika mereka melakukan perjalanan melintasi galaksi, kehidupan pun disebarkan. Pemikiran ini menjadi polemik ketika bertentangan dengan gagasan bahwa semua kehidupan berasal dari planet kita. Tapi, meskipun teori gurita baru ini menyegarkan, teori ini tidak berkontribusi terlalu besar dalam pencarian kehidupan di planet lain. Teori ini terlalu hipotetis. Gurita ternyata berusia sangat tua. Fosil tertua yang diketahui berasal dari hewan yang hidup hampir 300 juta tahun yang lalu. Sebagai informasi, ini terjadi sebelum dinosaurus menjelajahi bumi. Tunggu, masih ada lagi. Lengan gurita memiliki pikirannya sendiri. Itu karena 2/3 dari neuron mereka berada di lengan, bukan di kepala. Ini berarti lengan mereka bisa memecahkan masalah cara membuka kerang. Sementara pemiliknya mengkhawatirkan hal lain. Ini baru multitasking tingkat ninja. Dan seperti hewan lain, misalnya simpanse dan lumba-lumba, gurita terbukti pandai bermanuver dengan alat, seperti memungut cangkang kerang dan menggunakannya sebagai rumah sementara. Tentu saja hewan yang paling cerdas di planet kita adalah manusia, menurut manusia. Namun kita tampaknya tidak memberikan penghargaan yang cukup kepada babi. Babi sangat pintar sehingga mereka bisa bermain video game. Tidak, bukan Minecraft. Tapi dalam sebuah penelitian akademis baru-baru ini, para ilmuwan menyuruh 4 ekor babi memainkan sebuah permainan joystick. Mereka harus memanipulasi stick agar bola yang bergerak bisa menabrak dinding dan mereka akan mendapatkan hadiah. Keempat babi itu berhasil dengan baik dalam tes tersebut, yang bahkan mengejutkan para ilmuwan. Burung merpati juga berhasil dalam tes yang mengesankan. Mereka dilatih untuk membedakan lukisan Picasso dengan lukisan Monet, yang tidak sulit mereka pelajari. Kemudian, mereka dapat menerapkan pengetahuan ini untuk mengidentifikasi karya seni yang belum pernah mereka lihat sebelumnya, yang berarti mereka benar-benar memahami perbedaan dari masing-masing pelukis. Jika kita menempatkan kanguru dalam kontes kemampuan hewan paling menakjubkan, mereka akan menang. Hal ini terutama karena mereka melanggar aturan berkaki 4. Spesies kanguru yang istimewa, kanguru merah, menggunakan ekornya untuk membantu mendorongnya ke depan. Secara visual, kanguru ini memiliki 4 kaki, tapi dalam praktiknya ia menggunakan 5 kaki. Mereka secara biologis dibentuk untuk menggunakan ekornya sebagai anggota tubuh kelima karena ekornya penuh dengan tulang belakang yang diartikulasikan dan otot-otot yang tebal. Tentu saja, ini adalah hewan Australia. Terlepas dari lelucon ini, Australia adalah rumah bagi berbagai hewan unik, seperti ular paling berbisa di dunia. Reptil yang tidak terlalu imut ini dikenal sebagai taipan pedalaman dan bisa yang dimilikinya cukup untuk melumpuhkan 100 orang dewasa. Dan masih dalam topik hewan berbahaya, pulau ini juga merupakan rumah bagi salah satu laba-laba paling berbisa di dunia, laba-laba jaring corong, yang dapat ditemukan tidak terlalu jauh dari pusat kota Sydney. Astaga! Little Mermaid mungkin telah menunjukkan kepada kita bahwa kehidupan di bawah laut itu menyenangkan, tapi dia tidak menyebutkan apapun tentang cara-cara hidup aneh ikan anglerfish. Anglerfish adalah jenis ikan istimewa yang memiliki moncong besar yang terhubung ke bagian depan tubuhnya. Mereka terlihat seperti selalu memegang lentera di depannya. Hanya saja, lentera kecil yang mereka bawa adalah jenis bioluminesensi. Dan itu jauh dari kata romantis, karena anglerfish menggunakannya untuk memikat ikan yang lebih kecil sebagai makanan mereka. Pada tahun 1999, para ilmuwan menemukan bahwa si kecil ini menghabiskan sebagian besar hidupnya dalam keadaan terbalik.
Mereka belum pernah melihat yang seperti itu. Melayang-layang di dasar Samudra Pasifik pada kedalaman sekitar 5.000 meter, di mana cahaya hampir tidak bisa menjangkaunya. Di sanalah mereka berada. Mereka melakukan ini karena mereka hidup dekat dengan dasar laut. Lentera yang ada di tubuh mereka menerangi tanah untuk mencari makanan. Mereka mungkin aneh, tapi cukup pintar. Baru-baru ini para ilmuwan telah menemukan spesies hewan yang tidak memiliki otak dan kepala, tapi cukup cerdas. Perkenalkan Brittle Star atau disebut juga bintang mengular. Makhluk berlengan 5 ini adalah seikat saraf dan telah membuktikan bahwa ia sangat pintar. Dalam sebuah eksperimen baru-baru ini, para ilmuwan meredupkan cahaya saat mereka memberi makan Brittle Star makanan favorit mereka, udang yang lezat. Setelah 10 bulan dikondisikan, bayi-bayi ini akan keluar dari persembunyiannya segera setelah para ilmuwan mematikan lampu di ruangan tempat mereka berada. Tentunya, mereka mengharapkan untuk menikmati makanan yang lezat. Kita seharusnya tidak menilai otak dari ukurannya, atau tidak adanya otak dalam kasus ini. Ada sesuatu yang dikenal sebagai perilaku kucing oranye, dan ternyata ini bukan sekedar meme. Sejauh ini, para ilmuwan telah dapat memahami bahwa warna bulu berhubungan dengan jenis kelamin kucing. Dan karena warna oranye adalah kromosom X, kucing oranye biasanya jantan, seperti Garfield. Apa yang disebut perilaku kucing oranye menggambarkan kucing oranye sebagai agen kekacauan. Sekali lagi, sangat mirip dengan Garfield. Namun, belum ada penelitian konklusif mengenai apakah warna bulu dan perilaku kucing benar-benar terkait. Dalam hal penglihatan, udang mantis mungkin memiliki penglihatan yang paling psikedelik di antara semua hewan. Makhluk yang tampak lucu ini memiliki 16 jenis fotoreseptor, dengan 5 diantaranya diperuntukkan bagi spektrum ultraviolet atau UV. Sinar ultraviolet memiliki panjang gelombang yang sangat pendek, yang tidak terlihat oleh manusia. Hal yang masih belum dipahami oleh ilmu pengetahuan adalah bagaimana tepatnya udang mantis ini melihat dunia di sekitar mereka. Tentu saja, mereka bisa melihat sekumpulan warna, tapi mereka tidak bisa membedakan semua warna tersebut di antara mereka sendiri. Bisa jadi, mereka hanya melihat banyak warna yang sangat jelas dan sangat buram, tapi kita belum menemukan cara untuk memeriksanya. Mengatakan bahwa kungkang itu lucu adalah pernyataan yang meremehkan. Mereka mungkin salah satu hewan paling ramah di hutan, tapi masih ada lagi. Jika kamu melihat lebih dekat pada mantel bulu mereka, kamu akan melihat sedikit warna hijau. Warna hijau ini sebenarnya adalah ganggang kecil yang tumbuh bersama kungkang. Tumbuhan ini membantu kungkang berkamuflase dengan lebih baik di hutan, tapi juga memelihara mereka. Celah-celah kecil di dalam bulu kungkang menciptakan lingkungan yang sempurna untuk reproduksi ganggang, dan para ilmuwan telah menemukan spesies ganggang yang tidak ada di tempat lain di dunia. Mereka bertahan hidup dengan sedikit bantuan dari teman-temannya. Jauh di dalam gurun Sahara, kamu akan menemukan makhluk kecil yang dikenal sebagai rubah fennec. Hewan bertelinga besar ini beradaptasi dengan sempurna untuk bertahan hidup di lingkungan yang tidak bersahabat. Telinga yang besar membantu mereka untuk mengusir panasnya gurun yang tak tertahankan, serta membantu mereka berburu mangsa di bawah tanah. Lihatlah makhluk ini. Tidak seperti namanya, panda merah lebih mirip dengan rakun daripada panda raksasa. Kamu akan menemukan banyak makhluk seukuran kucing ini di wilayah Himalaya, melompat dari satu pohon ke pohon lainnya dan berkumpul bersama untuk menghangatkan diri dari cuaca yang keras. Mereka lembut dan ramah seperti sepupu panda besar mereka, dan sesekali menikmati makan beberapa batang bambu. Lalu kita punya lebah. Dibandingkan dengan manusia, otak lebah hanya sebesar kepala peniti. Namun, mereka mampu melakukan hal-hal yang mencengangkan. Katakanlah seekor lebah kehabisan energi setelah melakukan penerbangan pencarian yang panjang. Lebah ini sangat membutuhkan setetes madu untuk terus terbang. Tapi cerdasnya, ia tidak perlu kembali ke sarang untuk mengisi ulang tenaga. Dia bisa meminta setetes madu kepada sesama lebah langsung dari perut lebah lain dan terus terbang. Jenis sistem terdesentralisasi ini memungkinkan mereka membangun masyarakat yang sangat efektif. Lebah tidak perlu memotong antrian di depan sarang madu. Misalnya, bercanda deng. Kamu sedang duduk di sebuah kedai kopi di Mars sambil menundukkan kepala, berusaha agar tidak menarik perhatian.
Di sini ramai sekali. Banyak orang bernyanyi, menari, dan mengobrol keras-keras tentang kehidupan di Mars. Minumanmu tiba dan kamu menyesapnya. Sejauh ini tidak ada yang mengenalimu. Kamu mengenakan jaket dengan hoodie besar untuk menutupi wajah dan menyamarkan dirimu dari semua orang. Seseorang tak sengaja menabrakmu dan melihat wajahmu. Musik berhenti dan kini semua orang menatapmu. Kamu tidak punya tempat sembunyi atau lari. Kamu mengabaikan mata yang memandang itu dan terus menyesap minumanmu. Seorang pria tua berjanggut duduk di depanmu, takjub dengan kehadiranmu. Jadi benar rupanya, padahal tidak ada yang percaya kamu akan selamat, ucapnya. Kamu diam dan terus minum. Semua orang berkumpul di dekatmu. Pria lain berbicara. Apa kamu gak bakal bilang gimana kamu bisa melarikan diri dari cengkeraman sang kraken antariksa itu? Semua orang terkejut. Tidak ada yang pernah berhasil lolos untuk menceritakan kisah sang kraken, kecuali kamu. Rencanamu sebelumnya adalah mencari seorang utusan untuk membawamu ke pesawat antariksa yang jauh dari planet ini. Tapi sudah terlambat. Kini semua orang tahu kamu ada di sini. Dan utusanmu kabur karena sadar semua perhatian tertuju padamu. Kamu membuka hoodie-mu dan menjelaskan apa yang terjadi. 2 hari lalu, kamu siap dengan peralatan lengkap untuk melakukan perjalanan ke luar angkasa. Kamu punya kapal tunggal yang dirancang untuk bermanuver melalui semua rintangan di luar angkasa. Kamu menyiapkan sisa perlengkapanmu dan mengisi bahan bakar. Semua orang menatapmu, mengetahui bahwa kamu mungkin tak akan pernah kembali. Tapi sang kraken sudah terlalu lama melayang di luar angkasa, mengganggu kontainer pengiriman yang membawa barang. Kapal kecil seperti milikmu bisa menyelinap melewati indera penciuman dan penglihatannya yang tajam. Tapi kapal yang lebih besar pasti dihancurkan. Kamu menjalani misi ini untuk menemukan sang kraken dan mempelajarinya. Kalau kamu mempelajari sifat dan polanya, kamu bisa menemukan cara mengatasinya. Semua orang mengucapkan selamat tinggal dan kamu pun lepas landas. Kamu tahu perjalanan ini akan sangat panjang, mungkin 3 hari di dalam kekosongan luar angkasa. Kamu melihat rekaman singkat tentang sang kraken, tapi tak ada yang tahu persis di mana dia tidur, atau apakah makhluk itu tidur atau tidak. Kamu memutar lagu dan mengatur kapalmu ke kendali otomatis. Kamu membuat catatan dan mengatur kamera untuk mendokumentasikan dirimu sendiri sambil mempersiapkan semua yang kamu butuhkan. Kamu juga punya beberapa kamera di luar yang merekam apapun yang bergerak, bahkan sensor termal untuk menangkap makhluk hidup yang melayang di luar angkasa. Setelah beberapa jam, kamu keluar dari wilayah aman di Mars dan masuk ke wilayah berbahaya. Tidak ada tempat untuk bersembunyi atau orang lain yang bisa membantumu. Beberapa kapal kecil seperti milikmu sesekali lewat. Mereka melihatmu melaju lebih jauh menuju sang kraken. Kamu melihat banyak tanda melayang bertenaga mesin yang memperingatkanmu tentang sang kraken. Kamera mulai merekam dan kamu memulai jurnal video yang ditransmisikan ke jaringanmu di rumah. Sejauh ini, nihil. Kondisinya sunyi dan gelap. Beberapa jam berlalu dan kamu cuma melayang-layang di antah berantah. Rasanya kamu ingin pulang, tapi kemudian sensormu menangkap sesuatu. Kamu melihat makhluk hidup besar di dekatmu. Kamu mematikan lampu dan memperlambat kapalmu. Kamu terus merekam dan mulai bicara kepada diri sendiri, menjelaskan semuanya. Entah dari mana kamu melihat makhluk bercahaya mirip ubur-ubur melesat bersama-sama dalam satu kelompok. Di sensor termalmu, mereka tampak seperti makhluk besar, padahal cuma makhluk kecil. Menurut penelitianmu, makhluk-makhluk ini adalah salah satu makanan utama kraken. Jadi, mereka mungkin melarikan diri darinya. Setelah beberapa menit, makhluk-makhluk itu menjauh. Kemudian kamu keluar dan kembali menyalakan lampumu. Beberapa jam berlalu dan kamu masih belum melihat sang kraken.
Tiba-tiba, suara mendesing mengguncang kapalmu dan kamu sedikit terlempar keluar jalur. Kamu melihat sebuah objek besar telah mengaktifkan sensor termalmu, tapi kemudian menghilang. Kamu terus maju dan memeriksa pengaturan rekaman untuk melihat apa kameramu berhasil menangkap sesuatu. Kamu mencoba melihat dengan teliti, tapi sepertinya ada embusan angin yang bertiup melewatimu. Ini aneh karena tidak ada angin di luar angkasa. Kamu memeriksa sensor termal dan melihat makhluk besar berbentuk mirip kraken terbang melewatimu. Dia masih ada di dekatmu dan mungkin menangkap aromamu. Sistemmu menangkap sejumlah partikel DNA dan sedang mempelajarinya. Setelah beberapa saat, sistemmu menunjukkan bahwa kulit kraken bisa berubah warna sesuai dengan lingkungan sekitarnya. Kulitnya tebal dan terbuat dari beberapa bahan kosmik berpendar yang tidak pernah dimiliki makhluk lain yang pernah kamu temui. Sistemmu terus mempelajarinya. Setelah beberapa saat, sang kraken menghilang dari radarmu dan menghilang. Kamu berputar mencoba menemukannya. Orang-orang di Mars bisa melihat data tadi dan sudah punya informasi tentang ukuran dan kemampuan kulitnya. Mereka bahkan melihat beberapa rekaman yang berhasil kamu rekam. Saat kamu terus mengemudi ke arahnya, kamu membuka lampu sorotmu, mencoba melihat sesuatu. Kameramu masih merekam. Tiba-tiba, sang kraken mengubah warna kulitnya dan muncul tepat di hadapanmu. Tentakelnya yang besar berkelebat, mencambuk puing-puing luar angkasa di dekatnya. Matanya yang sebesar bus menatap lurus ke arahmu. Dia membuka mulutnya dan kamu melihat lapisan gigi tajam berputar-putar seperti penggiling. Dia punya paruh besar yang bisa menghancurkan kapalmu dengan mudah. Warnanya mulai berkedip dengan cepat. Sebagai peringatan untukmu, dia menembakkan cairan untuk bergerak di lingkungan luar angkasa yang tanpa gravitasi. Dia bergerak ke arahmu sebelum akhirnya melesat. Kapalmu punya medan pelindung otomatis, tapi gagal bertahan dari gigitan kuat sang kraken. Setelah beberapa detik, perisaimu pecah dan kapalmu meluncur jatuh ke planet lain. Kamu mendarat darurat di daratan berawal. Kapalmu selamat, tapi tidak bisa lepas landas. Analisis kraken sudah siap dan menunjukkan bahwa sang kraken tidak membutuhkan oksigen untuk bernapas dan DNA-nya terus berkembang. Setelah berhasil menggigit medan pelindungmu, dia bisa beradaptasi untuk menciptakan medan pelindung bio serupa. Tapi kamu jatuh di planet asing. Kamu mengenakan pakaian pelindungmu dan mengamati lingkungannya. Atmosfernya dipenuhi nitrogen dan belerang. Kamu keluar dan berjalan sejenak. Gravitasinya mirip dengan bumi. Saat menjelajah melalui rawa, kamu mulai melihat beberapa partikel kulit kecil yang mirip dengan yang ditangkap kapalmu. Cairan di bawahmu adalah zat asing yang sepertinya merusak pakaianmu, jadi kamu memilih terbang melayang. Pepohonan di sini aneh dan sepertinya hidup dari atmosfer di sini, tapi tidak ada tanda-tanda kehidupan sama sekali. Tiba-tiba, kamu melihat kawah besar yang mengarah ke pusat planet. Kamu memasukinya dan melihat beberapa kapal yang mirip dengan kapalmu. Tampaknya, kraken membuat kapal-kapal ini keluar jalur dan semuanya jatuh di planet ini. Banyak di antaranya terlihat masih utuh, sementara yang lain benar-benar hancur. Sensormu menangkap hal lain dan mendeteksi ada makhluk lain yang tinggal di tengah sana. Kamu mencoba mendekat. Kamu berusaha sebaik mungkin untuk bergerak dengan perlahan, tapi kamu merasakan tanah bergetar di bawahmu. Kamu merunduk dan mencoba menghindari bebatuan yang jatuh dari atas. Sebuah tentakel besar muncul entah dari mana dan diikuti oleh tentakel-tentakel lain yang terus bermunculan. Makhluk itu beranjak keluar dan merangkak ke tempat terbuka. Menurut penelitian sistemmu, kraken ini 10 kali lebih besar dan bahkan terlihat berbeda. Dia tidak melihatmu, tapi dia bisa merasakan kehadiranmu. Dia mulai mengobrak-abrik planet ini, mencoba menemukanmu. Dia menggulingkan kapalmu. Kamu mencoba menemukan cara untuk menyalakannya, tapi ada bagian yang hilang. Kamu menemukan kapal lain yang terbengkalai dan mengambil bagian yang kamu butuhkan, lalu memasangnya di kapalmu.
Bajumu punya fungsi perbaikan otomatis yang memungkinkanmu memperbaiki kapal tanpa alat bantu. Setelah beberapa menit, kapalmu siap lepas landas. Kamu berhasil menyalakannya, meski rusak, kemudian terbang. Kamu berhasil menyelinap melewati sang kraken. Semua orang di kedai kopi tadi terdiam. Banyak orang tidak mempercayai ceritamu. Mereka berhenti menerima transmisi langsung sebelum kamu terlempar oleh sang kraken antariksa. Tiba-tiba, alarm berdering dan memperingatkan bahwa sang kraken telah tiba. Semua orang bergegas pergi dalam keadaan panik. Kamu mendengar suara di kepalamu. Meski tidak jelas, kamu mulai merasakan sang kraken bicara kepadamu. Dia tahu kamu ada di sini dan datang untuk mencarimu. Alam semesta tidak statis, melainkan terus berkembang ke segala arah. Alam semesta membesar dan para ilmuwan sudah mengetahuinya hampir seabad lalu. Dan tingkatnya tidak stabil, makin banyak waktu berlalu, makin cepat alam semesta mengembang. Saat ini terjadi, bintang, planet, dan galaksi bergerak makin jauh sehingga menyisakan lebih banyak ruang di antara satu sama lain. Dengan begitu, alam semesta seharusnya menjadi lebih dingin seraya mengembangkan sebab alam semesta jauh lebih padat saat Big Bang terjadi dan jauh lebih panas. Saat mengembang, ruang angkasa mendingin sehingga menciptakan kondisi bagi planet, bintang, dan objek antariksa lainnya untuk terbentuk. Tapi sekarang lain cerita, para ilmuwan pun terkejut saat mengetahuinya. Tapi alam semesta kita sebenarnya makin panas. Ilmuwan mengamati suhu gas kosmik yang jauh dari planet asal kita dibandingkan dengan gas muda yang lebih dekat ke bumi. Karena kita mengukur jarak di ruang angkasa dengan tahun cahaya, area yang lebih jauh itu seperti pergi ke masa lalu, sementara area yang lebih dekat dengan kita seperti mengamati masa kini. Mereka menemukan bahwa suhu gas di ruang angkasa telah naik lebih dari 10 kali dalam 10 miliar tahun terakhir. Sekarang, suhu gas kosmik yang tersebar di seluruh alam semesta bisa mencapai 2 juta derajat Celcius. Wow! Saat alam semesta mengembang, gaya gravitasi melakukan bagiannya dan menarik gas serta materi gelap agak berat tentunya. Galaksi dan kelompok galaksi pun terbentuk dan proses ini sangat tidak beraturan. Saking berantakannya, makin banyak gas memanas saat semua ini terjadi. Ruang angkasa sangat panas saat baru terbentuk 13,7 miliar tahun lalu. Bagaimana jika ruang angkasa memanas seperti itu lagi? Para ilmuwan sedang mengamati situasi ini. Mereka menemukan bahwa suhu di ruang angkasa meningkat dengan mengukur gas kosmik menggunakan sesuatu yang disebut pergeseran merah. Ilmuwan biasanya memakai metode ini saat ingin melihat seberapa jauh jarak suatu objek antariksa. Yang lebih dekat dengan kita memiliki panjang gelombang cahaya lebih pendek. Makin jauh suatu objek, makin panjang pula panjang gelombang cahayanya. Dan mereka sekarang bisa menentukan suhu objek tertentu dari cahayanya. Rata-rata, ruang angkasa adalah tempat yang lumayan dingin. Cahaya yang tersisa dari Big Bang disebut CMB, yakni Cosmic Microwave Background atau radiasi latar belakang gelombang mikrokosmis. Saking kuat dan intensnya, radiasi ini bikin seluruh alam semesta kita mandi cahaya. Ini satu-satunya hal yang secara signifikan memanaskan materi. Tapi ada banyak mekanisme lebih kecil yang membantu memanaskan materi di alam semesta. Dan semuanya bisa menggila jika ruang angkasa memanas. Seperti bintang, bintang memancarkan radiasi yang memengaruhi debu dan gas di dekatnya. Bintang juga memancar ke seluruh inframerah jauh, dan saat sebuah bintang masih pada tahap awalnya, radiasi yang berasal darinya membentuk struktur protoplanet yang terlihat seperti piringan. Piringan ini biasanya terbentuk dalam satu bidang, dan bintang pusat yang terang menghasilkan gas yang diterangi secara spektakuler ini. Ada pantulan biru dari gas ini. Sama seperti sistem planet kita, energi yang kuat dan gaya gravitasi menyebabkan tabrakan, debu, dan gas dalam pusaran tak terkendali yang membentuk planet. Itu sebabnya, sebagian besar planet di tata surya kita mengorbit ke arah yang sama. Begitulah arah pusaran raksasa ini berputar sejak dulu. Bintang aktif, galaksi yang bertabrakan, bencana alam bintang, lubang hitam, bintang neutron, alam semesta punya begitu banyak sumber energi.
Dan saat kita mengelilingi materi normal di ruang angkasa dengan lingkungan energik seperti ini, ruang angkasa pun memanas secara drastis. Saat kita memanaskan sesuatu, energinya terpancar dengan cara tertentu. Dalam kebanyakan kasus, galaksi hanya punya beberapa area tempat bintang terbentuk di area tempat gas kolaps. Gelembung yang mengelilingi area itu mengandung hidrogen terionisasi. 3/4 dari matahari kita adalah hidrogen. Berkat hidrogen itu, matahari membuat kita tetap hangat. Di intinya, hidrogen berubah menjadi helium dan menyebabkan fusi atom. Yap, begitulah cara matahari melepaskan energinya. Radiasi memanaskan semua gas itu hingga beribu-ribu derajat. Pada saat yang sama, radiasi mengionisasi sebagian besar atom dan molekul yang pada dasarnya berarti mengubahnya menjadi ion. Atom adalah partikel netral dan ion adalah partikel bermuatan negatif atau positif. Jika alam semesta memanas, matahari kita mungkin juga ikut memanas. Jika suhunya mencapai 30 derajat Celcius, matahari bisa cukup panas untuk mengionisasi semua material yang sebelumnya dikeluarkannya. Dan itu bisa menciptakan nebula planet. Ini akan menjadi nebula berbentuk cincin, terbentuk karena gas mengembang yang mengelilingi bintang yang menua. Saat suhu naik seiring berjalannya waktu, hidrogen terionisasi. Pada suhu beberapa ribu derajat, ini bisa mengubah nebula di tata surya kita menjadi warna pink dengan garis emisi. Matahari kita bisa mati jika mencapai suhu 50.000 derajat Celcius. Jika kamu bisa melayang di ruang angkasa dan mendekat, kamu akan melihatnya bersinar dalam rona hijau menakutkan karena oksigen yang terionisasi 2 kali. Fenomena energi yang lebih tinggi membuat lebih banyak galaksi bertabrakan. Ini makin memanaskan gas dan akhirnya menghasilkan emisi sinar X. Bagaimana dengan lubang hitam dan bintang neutron? Saat tak terkendali, keduanya bisa membentuk galaksi baru dan entah apa lagi. Mungkin kita akan punya lebih banyak maser juga. Maser adalah laser alami yang dihasilkan alam semesta kita. Muncul saat populasi besar molekul menerima sejumlah besar energi. Kini, para ilmuwan telah menemukan maser terkuat sekaligus terjauh hingga begitu kuatnya, maser ini lebih cerah dibanding cahaya yang dihasilkan 6.000 matahari dan hanya dalam 1 garis emisi. Mungkin saat itu kita akan menemukan maser yang lebih kuat, itu pun kalau kita masih ada di sini ya, karena saat alam semesta makin panas, radiasi kosmik juga makin kuat. Dan itu kurang bersahabat untuk kehidupan di bumi. Peningkatan radiasi kosmik bisa membahayakan kita. Tak ada yang tahu apakah kehidupan masih akan tersisa di bumi jika itu terjadi. Atau apakah gaya gravitasi yang kuat akan menarik planet kita juga dan menabrakannya ke planet lain. Tapi mungkin kehidupan seperti yang kita tahu tak akan sepenuhnya hilang. Atau jika itu terjadi, entah bagaimana kehidupan bisa menemukan jalannya sekali lagi, mungkin di masa depan yang jauh. Ada kemungkinan alam semesta kita bisa menopang kehidupan pada tahap awal. Mungkin kamu pesimis ketika membayangkan kekacauan yang disebabkan oleh Big Bang, tapi itu cuma di awalnya. Setelah keadaan sedikit tenang, sisa-sisa bintang besar yang paling awal membentuk planet berbatu. Di tata surya kita, Bumi, Mars, Merkurius, dan Venus adalah contohnya. Kamu tak bisa menginjakan kaki di planet yang lain karena planet-planet itu raksasa gas. Pada masa itu, radiasi masih lumayan kuat, jadi planet berbatu memiliki lingkungan yang memadai untuk terbentuk karena dibutuhkan banyak energi untuk pusaran debu dan partikel, lalu memanggang sebuah planet pada akhirnya. Periode waktu ini kira-kira bertepatan dengan momen ketika bintang-bintang pertama terbentuk di alam semesta kita. Bintang kuno jauh lebih besar dibanding matahari kita, namun umurnya lebih pendek. Bintang-bintang itu baru saja meledak sebagai supernova dan akan meninggalkan logam berat di sekitarnya. Itulah partikel-partikel asal mula planet berbatu. Radiasi menyebar ke seluruh alam semesta pada saat itu dan telah berubah dari waktu ke waktu dan kini hampir tidak ada lagi. 400.000 tahun setelah Big Bang saat atom hidrogen terbentuk, CMB hampir sepanas permukaan matahari. Dan sekitar 15 juta tahun setelah Big Bang, suhunya mendekati suhu kamar, yaitu sekitar 27 derajat Celcius. Ini terjadi di seluruh alam semesta, jadi ada banyak planet yang berpotensi menopang kehidupan. Jika kita adalah salah satu dari dunia kuno itu, kita tak akan butuh bintang untuk menghangatkan. CMB sudah akan cukup.
Jadi mungkin saja kehidupan di luar angkasa jauh lebih tua dari yang kita kira. Mungkin ada dunia kuno dengan air cair di permukaannya. Bagaimana jika ada beberapa bentuk organisme primitif seperti di planet asal kita dahulu kala, atau bahkan yang lebih berkembang? Mungkin kita akan mengetahuinya suatu hari nanti. Kita berangkat! Ini pesawat penjelajah antar galaksi. Destinasi di tiketmu adalah perjalanan ke kelompok galaksi lokal, antara lain galaksi Magellan besar dan kecil, Nebula Orion, Andromeda, galaksi Triangulum, dan beberapa objek menarik di antara mereka. Tolong tiketnya. Harap diperhatikan, kamu mungkin akan mengalami sedikit sensasi kesemutan saat kita memasuki hiperruang. Pesawat dan semua yang ada di dalamnya sedang melalui peralihan fase dimensi. Jangan khawatir, kesemutan itu cepat berlalu. Nah, penumpang semua, ketika kita menuju garis galaksi 180 derajat, lintang utara seperti yang biasa disebut penghuni Terraria, hal pertama yang menarik adalah area pembentukan bintang intens yang dikenal sebagai M42, Nebula Orion. Tapi pertama-tama, ada kejutan spesial dari kapten yang enggak diiklankan di daftar rencana perjalanan. Nebula Kepala Kuda letaknya jauh di sebelah kiri pesawat, yaitu di sebelah kiri kalian, Aegis. Sebutannya M43. Bintang yang baru terbentuk di kepala kuda ini memiliki angin surya kuat yang mendeformasi bentuk awan nebula. Perhatikan baik-baik sekarang, sebab dalam beberapa ribu tahun, gas-gas itu akan tersapu oleh nebula mirip bintang yang membentuk matahari kita. Ya, itu sudah lama berlalu, kecuali gas-gas nebula yang ditangkap oleh Jupiter, Saturnus, dan Neptunus. Oke, salah satu penjelajah muda kita bertanya, apa arti huruf M dalam M42 dan M43? Nah, nona muda, huruf M adalah singkatan dari Messier. Diucapkan Messier, bukan Messier, yang artinya lebih berantakan. Charles Messier, persisnya adalah astronom Perancis dari abad ke-18. Dia menerbitkan katalog berisi 110 objek kabur seperti yang terlihat melalui teleskop awal. Nebula Kepala Kuda berada di nomor 43 dalam katalog ini. Kita akan bertemu lebih banyak M saat melanjutkan perjalanan kita. Mendongak, kita mendekati Nebula Orion. Gas-gas di nebula ini mungkin kurang berwarna dibanding yang kamu harapkan. Itu karena kita terbiasa melihat foto-foto teleskopik exposure lama dan foto-foto disempurnakan yang didesain untuk menyoroti gas-gas yang berlainan dalam nebula. Kusarankan kalian memakai kacamata berwarna yang tersedia di paket perjalanan untuk mengamatinya. Kita masuk. Untung kita berada di hiperruang. Ketika kita mendekati gugus Orion Trapezium di bagian tengah, bintang terang Theta C mengeluarkan angin surya dengan kecepatan 8 juta km per jam. Angin ini mengukir seluruh awan gas, membentuk gelombang kejut yang mengompresi bintang-bintang di dekatnya. Theta C adalah megabintang yang 200.000 kali lebih terang daripada matahari. Bintang ini akan mengalami supernova dalam waktu sekitar 1.000.000 tahun. Aku udah nggak ada saat itu. Oksigen, hidrogen, dan belerang berpendar dalam keadaan terionisasi, kayak bohlam lampu fluoresen. Oksigen biru, hidrogen merah, sebagian hijau, dan belerang serta debu bersinar kuning oranye. Ketika kita keluar dari Nebula Orion dan naik ke bidang galaksi, tampak lengan-lengan spiral Bima Sakti. Matahari kita yang nggak bisa kamu bedakan dari ketinggian di atas galaksi ini, ada dalam Orion Spur di antara lengan Perseus luar dan lengan Sagittarius dalam. Perhatikan bahwa di pusat Bima Sakti terdapat batang magnetik terang yang berperan penting dalam pembentukan bintang. Lebih dari 70% galaksi tetangga memiliki batang magnetik. Ini adalah tanda galaksi dewasa. Cuma 20% dari galaksi yang jauh memiliki batang magnetik di dalam intinya. Baru ingat, Barjus sudah buka penumpang semua? Pramusaji H1 kami akan mengambil pesanan kalian. Itu galaksi Andromeda yang jauh sekali ke sebelah kiri. Tapi arahkan perhatianmu ke banyak galaksi Katai, lebih dari 40 galaksi yang menghuni galaksi di sekitar kita. Kita menuju salah satu galaksi itu sekarang. Awan Magellan Besar, AMB bagi para astronom, adalah galaksi satelit Katai tak beraturan Bima Sakti yang terdiri dari 30 miliar bintang dengan area pembentukan bintang dinamis disebut Nebula Tarantula yang akan kita jelajahi sebentar lagi. Kalau ada awan Magellan Besar, tentu ada awan Magellan Kecil, AMK. Itu dia, di sebelah kiri bawah AMB. Bima Sakti lambat laun akan menelan kedua galaksi Katai itu. Sebagian orang lebih suka kata mengakresi, tapi hasilnya sama. Kalau memakai kacamata berwarna lagi, kamu bisa melihat bahwa AMB telah merenggut sejumlah besar gas dari AMK.
karena keduanya telah berinteraksi secara gravitasi selama jutaan tahun. Hah? Aku tahu semua tentang gas loh. Kita keluar dari Bima Sakti untuk menempuh jarak sejauh 50 kiloparsec, yaitu 50.000 parsek atau sekitar 163.000 tahun cahaya. Apa itu 1 parsek? Bukan, itu bukan kata gaul dari pair of socks, sepasang kaos kaki. 1 parsek sekitar 3,26 tahun cahaya. 1 tahun cahaya sekitar 9,46 triliun kilometer. Kata parsek adalah kombinasi dari 2 kata, parallax dan second. Parallax adalah pergeseran yang sepertinya dialami suatu objek ketika dilihat dari 2 perspektif berbeda. Jika melihat benda dengan mata kiri, kemudian dengan mata kanan, kamu akan melihat benda itu tampak bergeser. Itu adalah parallax. Saat sebuah benda astronomi difoto pada satu sisi matahari, kemudian difoto lagi 6 bulan kemudian pada sisi lain matahari, pergeseran itu bisa dihitung dalam derajat busur atau menit busur atau detik busur, turun sampai milisecond busur. Itulah 1 parsek, 1 parallax dari 1 detik busur, yang ternyata sekitar 3,26 tahun cahaya. Hah? Gimana dengan Joan of Arc? Begitulah kamu mengukur jarak di Perancis. Karena kamu nggak bisa mengukur 1 tahun cahaya dengan penggaris atau meteran, parsek adalah cara ilmiah untuk menyatakan jarak menuju bintang atau objek intragalaksi. Makin besar parallax, makin dekat jarak benda. Makin kecil parallax, makin jauh jarak objek itu. Tepat di tengah nebula Tarantula, terdapat gugus bintang R136. Dalam jarak 1 tahun cahaya, ada lebih dari 40 bintang, masing-masing bermassa lebih dari 50 kali massa matahari. Sebagai perbandingan, nggak ada satupun bintang lain dalam jarak 4 tahun cahaya dari bintang kita, matahari. Dan itu bagus. Kamu bisa melihat supernova 1987A pada ketinggian sekitar arah pukul 2. Sebuah bintang biru yang 100.000 kali lebih terang daripada matahari mengalami ledakan inti, menghasilkan supernova tipe 2 yang 100 juta kali lebih terang dari matahari. Supernova ini meninggalkan bintang neutron yang diselimuti debu, gas, dan tampilan kembang api yang spektakuler. 1987A dalam awan Magellan Besar adalah supernova terdekat dengan bumi sejak 1604, yang terjadi di Bima Sakti sekitar 20.000 tahun cahaya dari bumi. Supernova ini bisa dilihat di siang hari selama sekitar 2 pekan, kurang lebih. Setelah 1987A mengalami supernova karena ini bintang biru raksasa, spekulasinya menjadi bintang biru raksasa Rigel, yakni bintang kaki gugus Orion di masa depan yang nggak terlalu jauh mengalami supernova, atau justru sudah. Jarak Rigel dari bumi kurang lebih 860 tahun cahaya. Jadi apapun yang terjadi terhadap Rigel akan butuh waktu 860 tahun sebelum terlihat di bumi. Supernova 1987A memancarkan berbagai elemen berat, seperti kobalt, nikel, dan besi serta silikat yang lebih ringan ke dalam nebula Tarantula, tempat unsur-unsur itu akan membentuk penyusun dasar bintang dan planet. Ramu saji kami sedang menawarkan makanan ringan bertema ruang angkasa. Kusarankan kalian mencoba permen kapas Jupiter untuk anak-anak. Ingat, aku tahu semua tentang gas. Perhentian berikut adalah galaksi Andromeda dan sekitarnya. Lihat halonya ketika kita meninggalkan Bima Sakti dan 300 miliar bintangnya di belakang. Sebanyak 150 gugus bola menghuni halo galaksi itu. Mereka mengorbit cakram galaksi dan memiliki sebagian bintang tertua di alam semesta. Cara gugusan ini sampai di sini di galaksi kita menjadi penelitian intens. Kamu akan melihat NGC 6822, sebuah galaksi katai tak beraturan jauh di sebelah kanan. NGC, kependekan dari New General Catalog atau Katalog Umum Baru Objek-Objek Astronomi. Mungkin kamu akan berpikir kalau ada katalog umum lama, tapi nggak ada. Yang ada cuma katalog baru, tapi ada katalog umum baru yang direvisi, yang secara teratur menjadi acuan para astronom. Cukup jelas kan? Ketika kita melewati NGC 6822, kamu akan melihat batang magnetik mulai terbentuk dan bercak-bercak terang pembentukan bintang baru. Galaksi ini ditemukan tahun 1884 oleh E.E. Barnard dan juga disebut Galaksi Barnard. Pak Barnard adalah pengamat astronomi. Ada sebuah kawah di bulan, sebuah di Mars, dan sebuah area di satelit Jupiter Ganymede, sebuah planet minor yang dinamakan menurut namanya. Nomor 819 Barnardiana, dan bintang yang memiliki gerakan tercepat melintasi langit, bintang Barnard. Nggak banyak orang yang nama mereka terpampang di ruang angkasa seperti Edward Emerson Barnard.
Mendekati galaksi Andromeda raksasa dengan triliunan bintangnya, kita akan menyusuri atas tepi barat dan mengunjungi salah satu galaksi kerdil pengiring galaksi raksasa ini, M110 atau NGC 205. Ya, sebutannya memang ada dua. Pilih salah satu. Yang pertama dari jenis ini, galaksi bola katai dengan massa sekitar 3,5 miliar matahari, M110 atau NGC 205. Memiliki gugus bola di dekat pusatnya. Galaksi katai ini juga akan ditelan atau diakresi oleh galaksi Andromeda. Mungkin banyak bintang atau gas dari galaksi katai ini yang telah dikoyak, hal yang diperkuat oleh kurangnya formasi bintang di M110. Kalian menikmati perjalanan? Dan sekarang, perhentian terakhir kita, M33, galaksi Triangulum, galaksi spiral ketiga dan terakhir dari grup lokal kita. Berlokasi di gugus kecil Triangulum, bahasa Latin dari segitiga. Tebakan jitu, ukuran M33 hampir setengahnya Bima Sakti. Jarak galaksi Triangulum adalah 2,7 juta tahun cahaya dari bumi, tapi jauh lebih dekat ke galaksi Andromeda dan bergerak ke sana. Jika kedua galaksi spiral itu bertabrakan, mungkin akan mengubah jalur galaksi Andromeda dan mencegah tabrakan dengan Bima Sakti yang sudah diprediksikan. Semoga begitu. Nah, pesan penting nih, kami akan menyajikan makan malam dalam perjalanan pulang ke bumi. Kalian bisa memilih ayam atau ikan. Semoga kalian menikmati perjalanan ini. Jika mengisi survei dan memberi kami bintang 5, kalian akan memperoleh hidangan penutup. Kita sudah lama memimpikan kehidupan di Mars. Tidak hanya tentang menanam kentang di sana di masa depan, tapi juga tentang semua kentang yang mungkin ada di sana di masa lalu. Apakah pernah ada kehidupan di Mars? Baru-baru ini, para ilmuwan menemukan sesuatu yang bisa jadi bukti akan hal itu. Ayo cari tahu apa yang terjadi. Mars adalah planet keempat dari Matahari. Manusia belum pernah menginjakan kaki di Mars, tapi robot-robot sudah pernah menjelajahinya. Wahana antariksa pertama yang mengunjungi planet merah ini adalah Viking milik NASA. Wahana ini diterbangkan ke sana pada tahun 1976 dan mengirimkan banyak data menarik. Saat itu, kita tidak tahu apa-apa tentang Mars. Bagi kita, Mars tampak seperti gurun yang dingin dan tak bernyawa. Tapi, karena kemiripannya dengan bumi, para ilmuwan mulai bertanya-tanya, apakah Mars seperti ini sejak dulu? Atau mungkinkah dulunya Mars sangat subur dan penuh dengan kehidupan? Pada tahun 2022, wahana penjelajah Mars Perseverance milik NASA menemukan sesuatu yang bisa menjelaskan misteri ini. Tapi pertama-tama, apa itu Perseverance? Para ilmuwan berpendapat jika pernah ada kehidupan di Mars, kecil kemungkinan itu hilang begitu saja tanpa jejak. Pasti ada sisa-sisa yang tertinggal. Mungkin di bawah tanah, di mana jejak itu terlindung dari sinar matahari radioaktif dan hal-hal buruk lainnya. Jadi, kita harus memeriksa bebatuannya. Penting untuk dicatat bahwa kita tidak sedang mencari kehidupan di Mars saat ini, yang kemungkinan besar tidak ada. Tapi kita ingin mencari tahu masa lalu planet kembaran bumi ini. Kita bicara soal miliaran tahun lalu, ketika Mars mungkin masih hangat, hijau, dan memiliki kehidupan. Dengan kata lain, kita harus menemukan jejak mikroba dan berbagai senyawa kimia yang mirip dengan yang ada di bumi. Inilah misi karakter utama kita, Perseverance. Wahana ini tiba di Mars pada Februari 2021. Wahana antariksa ini mendarat di dasar kawah Jezero selebar 48 km. Setelah mendarat, wahana ini meluncur ke arah barat ke tempat yang mendorong para ilmuwan untuk memilih Jezero sebagai lokasi penelitian. Tempat ini adalah delta sungai yang mengering, dan bekas sungai ini sudah berusia lebih dari 3,5 miliar tahun. Kawah Jezero sendiri dulunya sebuah danau besar. Yap, ternyata di Mars pernah ada air. Dan para ilmuwan menduga tempat ini cocok untuk menjadi rumah bagi mikroba. Itulah yang dilakukan bakteri di bumi. Mereka bersembunyi di kedalaman danau dan kolam. Jadi, kita mungkin bisa menemukan jejaknya di sana. Para peneliti percaya bahwa danau ini memiliki nilai ilmiah tertinggi dalam keseluruhan misi. Peluang tertinggi untuk menemukan batuan tempat bakteri dapat bertahan hidup ada di sini, di Jezero. Jadi Perseverance pergi ke delta ini. Perjalanannya tidak mudah. Wahana ini sedikit meleset dan mendarat lebih jauh dari yang direncanakan. Seperti kata-kata dalam satu film terkenal, manuver kecil ini akan mengorbankan 51 tahun waktu kita.
Untungnya, Perseverance hanya butuh waktu 1 tahun, dan dalam perjalanannya, ia bisa sedikit menjelajahi Jezero. Wahana penjelajah ini menggunakan alat bawaan yang kompleks untuk menjelajahi Mars. Alat ini disebut Scanning Habitable Environments with Raman and Luminescence for Organics and Chemicals, atau disingkat SHERLOC. Wah, NASA sangat suka membuat singkatan. Saat alat ini mendekati delta, sinyal molekul organik semakin kuat. Tak lama kemudian, sinyal-sinyal ini ada di mana-mana dan menjadi sinyal paling terang yang pernah dilihat oleh para ilmuwan. Apa artinya ini? Mudah sekali, Watson. Kamu tahu kawan Sherlock ini kan? Saatnya menggali. Sejak Juli 2021, Perseverance telah mengebor dan mengumpulkan 4 inti batuan sedimen yang tipis. Jumlah total batuan yang terkumpul saat ini adalah 12. Ini kali pertama dalam sejarah kita mengumpulkan sesuatu yang seperti ini di planet lain. Keempat inti ini ditemukan di 2 batuan yang dinamai Skinner Ridge dan Wildcat Ridge. Sepasang inti pertama yang berasal dari Skinner Ridge sekilas tidak tampak menarik. Keduanya sangat mirip dengan yang bisa kita temukan di banyak tempat di bumi. Namun jika diamati lebih dekat, ada butiran-butiran bulat materi gelap. Butiran-butiran gelap ini bisa jadi dulunya berasal dari sungai purba, sungai yang sama yang mengalir ke Jezero. Mungkin saja sungai tersebut membawanya dari tempat yang berjarak ratusan mil dari Jezero, dan itu sangat menarik. Jika kita mempelajari inti ini, kita bisa mempelajari lebih banyak lagi tentang sudut-sudut Mars yang jauh. Ya, memang tidak ada sudut di sana, tapi kamu paham maksudnya. Kemudian pada bulan April 2022, Perseverance tiba di Delta, dan akhirnya para ilmuwan menemukan apa yang mereka cari. Penemuan ini sangat membuat mereka gembira. Mereka menemukan 2 inti lagi yang menyimpan zat organik. Keduanya diambil dari Wildcat Ridge. Lokasinya sangat dekat dengan Skinner Ridge, tapi kedua batuan itu sangat berbeda satu sama lain. Sampel-sampel ini berwarna lebih terang dan lebih seragam. Kemungkinan besar itu adalah batu lumpur, batuan yang tidak biasa, mirip tanah liat tapi lebih keras dan tidak bisa menyerap air. Sampel-sampel ini juga berbutir lebih halus daripada inti dari Skinner Ridge. Kenapa ini penting? Karena semakin halus butiran di dalam batu, semakin besar kemungkinan adanya jejak kehidupan masa lalu di dalamnya. Di bumi, batu-batu berbutir halus paling sering berada di dasar kolam dan tempat-tempat serupa. Di sana, batu-batu ini bisa menyimpan sisa-sisa organisme yang sudah mati dan zat-zat serupa selama bertahun-tahun. Dan inilah yang kita temukan di batu-batu tersebut. Selain itu, menurut para ilmuwan ada lebih banyak zat organik di kedua inti ini daripada di tempat lain yang diteliti oleh Perseverance sejauh ini. Zat organik itu mungkin terakumulasi ketika danau menguap secara bertahap miliaran tahun lalu. Jadi, benar-benar ada kehidupan di Mars? Tenang dulu. Zat organik adalah molekul yang mengikat karbon, dan ya, di bumi, zat ini paling sering dikaitkan dengan kehidupan, tapi tidak selalu. Terkadang karbon bisa terbentuk karena hal lain. Karena itu, kita belum bisa memastikan apakah pernah ada kehidupan di Mars. Kita tidak tahu apakah molekul-molekul ini benar-benar berasal dari mikroba Mars atau merupakan hasil dari hal lain. Tapi, penemuan ini tetaplah sangat signifikan. Kita harus terus menggali lebih dalam lagi. Untuk mempelajari materi organik ini lebih lanjut, para ilmuwan perlu mengumpulkan beberapa sampel batuan berbutir halus. Akan sangat bagus juga untuk mempelajari materi yang ada di sekitar lokasi penampung air ini. Perseverance sudah pindah ke area lain, ke tempat dengan nama yang indah, yaitu Enchanted Lake. Wahana ini perlu mencari hal-hal serupa di sana. Ia juga akan terus mempelajari Danau Jezero. Pada akhirnya, Perseverance mendaki ke puncak delta dan melakukan penjelajahan ke lokasi-lokasi kuno di luar kawah. Sebelum akhir tahun 2022, Perseverance mungkin sudah membawa 6 atau lebih sampel inti Mars. Sayangnya, peralatan yang cukup kompleks ini masih sangat terbatas. Data ini saja tidak akan cukup untuk mendapatkan gambaran yang lengkap. Oleh karena itu, NASA berencana mengirim wahana antariksa lain ke Jezero di tahun-tahun mendatang. Bersama dengan Badan Antariksa Eropa, mereka sedang mengerjakan misi robotik berikutnya yang dikenal sebagai Mars Sample Return. Namanya sudah cukup jelas. Perangkat ini akan tiba dan mengambil seluruh sampel dari mesin penjelajah lama, Perseverance.
Setelah itu, sampel-sampel ini akan dikirim ke bumi meskipun tidak melalui Amazon Prime, dan kemudian para ilmuwan akan dapat menganalisisnya di laboratorium canggih. Namun, semua ini akan memakan waktu sangat lama. Peluncuran misi ini dijadwalkan pada tahun 2027-2028, dan wahana antariksa ini baru akan kembali pada tahun 2033. Tapi jika semua berjalan lancar, ini akan menjadi sampel pertama dalam sejarah yang dikirim ke bumi dari Mars. Dengan kata lain, masih ada banyak ruang untuk penelitian. Dan ya, kita belum tahu arti sebenarnya dari penemuan ini. Tapi memang itulah tujuan utama misi ini, bukan? Dan siapa yang tahu, mungkin dalam beberapa tahun lagi kita akan tahu kebenaran tentang apa yang terjadi di Mars miliaran tahun lalu. Oh, lihat penghuni Mars itu. Kamu tertipu. Hei, manusia mendarat di bulan. Kita berlayar mengelilingi dunia. Romeo bertemu Juliet. Sulit dibayangkan, ada makhluk di luar sana yang menyaksikan semua itu terjadi. Hewan-hewan abadi. Ya, hampir abadi. Hexactylenida adalah makhluk kecil aneh yang hidup di satu tempat selama ribuan tahun. Dari tempat favoritnya di bawah laut, hewan ini menyaksikan masa saat bangsa Eropa mengarungi laut menuju Amerika. Hewan spons ini bisa hidup sampai 15.000 tahun. Dan kerennya lagi, hewan berongga ini bisa mengendalikan proses penuaannya, mempercepat atau memperlambatnya. Rangka luar hewan ini menyerupai kaca yang berfungsi sebagai perlindungan. Anggota badan lobster yang hilang bisa tumbuh kembali, dan pada dasarnya lobster itu abadi. Hewan ini menghasilkan enzim dalam jumlah tak terbatas yang membuat DNA-nya tetap muda, dan lobster terus tumbuh. Artinya, tubuhnya bisa menjadi lebih besar dari cangkangnya. Ada kalanya, lobster harus melepaskan cangkang lamanya dan menggantinya dengan yang lebih besar. Bobot lobster terbesar yang pernah ditangkap adalah 20 kg di lepas pantai Nova Scotia. Ilmuwan memperkirakan umur lobster besar ini sekitar 100 tahun. Lobster itu sudah hidup saat Edison menemukan gramofon. Makhluk berikut adalah perpaduan antara ubur-ubur dengan cabang pohon. Hidra punya kaki bercincin di tiap ujungnya, dan hewan ini melewatkan waktu dengan bersantai di tepi danau dan sungai. Tentakelnya menangkap mangsa yang berenang melewatinya. Jadi, apa rahasia keabadiannya? Kamu pasti penasaran kan? Hidra mampu meregenerasi sel puncanya. Ilmuwan telah mencoba melakukannya selama bertahun-tahun. Sel punca bisa benar-benar memperlambat proses penuaan. Makhluk laut kecil ini adalah landak laut merah. Hewan ini menempel pada rumput laut di perairan dangkal dan abadi. Ya, kita belum cukup lama mempelajarinya untuk tahu dengan pasti. Tapi kata para ilmuwan, landak laut hanya tumbuh membesar, tidak menua. Maksudnya? Ya, mereka tetap seperti bayi landak laut, tapi ukurannya saja yang membesar. Bayi-bayi merah ini bisa berumur sampai 100 bahkan 200 tahun loh. Apa hewan terlamban dalam daftar kita? Kura-kura raksasa. Umurnya bisa mencapai 200 tahun dan salah satu yang tertua bernama Jonathan. Secara teknis, Jonathan adalah hewan darat merayap tertua di dunia. Dia lahir tahun 1832 dan hidup di pulau terpencil Saint Helena. Jonathan tentu sudah banyak makan asam garam. Dia sudah ada sejak gedung pencakar langit Amerika pertama dan menara Eiffel dibangun. Oh iya, dia juga menyaksikan semua serial dunia sejak usia 71 tahun. Jonathan sudah tidak bisa melihat dengan jelas dan telah kehilangan indera penciumannya, tapi masih kuat. Kembali ke laut, ke hiu Greenland. Ikan ini dikenal sebagai vertebrata terpanjang dan bisa hidup melebihi 400 tahun. Berenang selama itu di lautan dingin, gelap, dan dalam berarti hiu ini tangguh. Hewan ini mampu menahan tekanan air yang sangat kuat. Hiu adalah satu-satunya hewan yang tidak terlalu terdampak evolusi. Banyak hiu telah hidup sejak masa dinosaurus dan tidak mengalami perubahan signifikan. Ilmuwan menemukan bahwa hiu tumbuh sekitar 1 cm per tahun. Jadi, dengan sedikit perhitungan, mereka bisa mengetahui umur hiu-hiu tangguh ini. Bayangkan, kamu melihat hiu yang umurnya lebih tua daripada Amerika. Makhluk selanjutnya mungkin yang paling tangguh,
tidak bisa dihancurkan dan paling imut dalam daftar kita. Namanya tardigrada, tapi ilmuwan memanggilnya beruang air. Mungkin karena mirip beruang ya. Tapi ukurannya sama sekali tidak seperti beruang. Kaki dan tangannya ada 8 dan dia punya hidung kecil aneh. Makhluk mikroskopis aneh ini tidak bisa dihancurkan. Tardigrada dikenal hidup di tempat-tempat paling ekstrim di planet ini. Makhluk ini tahan terhadap suhu setinggi 150 derajat dan serendah minus 200 derajat Celcius. Misalnya di gunung berapi, malam-malam beku di gurun. Hewan ini juga tahan radiasi dan tekanan sangat besar di laut yang terdalam. Hewan ini bahkan bisa bertahan di antariksa yang hampa udara tanpa pakaian ruang angkasa sehelai pun. Padahal itu pasti bakal imut. Sejauh ini, tardigrada bisa bertahan 10 hari di luar pesawat antariksa, tapi mungkin bisa lebih lama lagi. Umur tardigrada mungkin bisa mengalahkan manusia. Kalau terjadi bencana alam menyeluruh di dunia, organisme mikroskopis yang bertanggung jawab atas planet kita, kira-kira akan seperti apa ya bentuknya? Entah itu semua gunung berapi meletus bersamaan, zaman es lagi, atau bahkan hantaman asteroid, tardigrada mungkin tidak menyadarinya. Ilmuwan menelitinya untuk mengetahui apa makhluk ini bisa membantu kita memajukan bioteknologi. Sekadar seru-seruan, inilah lalat capung. Umur rata-rata serangga kecil malang ini bahkan tidak melampaui 24 jam. Baik jantan dan betinanya akan mencapai umur 2 hari. Pasti mereka sangat menikmati hidup. Lalat capung tumbuh dalam kawanan dan diketahui berumur paling pendek di antara makhluk apapun. Tapi sebagai spesies, hewan ini sudah ada selama ratusan juta tahun. Ubur-ubur telah menemukan air mancur awet muda dan ajaibnya itu ada dalam tubuh mereka selama ini. Ini bukan seperti kutipan-kutipan inspiratif itu ya, tapi memang ubur-ubur selalu berjiwa muda. Hewan ini bisa membalikkan proses penuaannya kapanpun diinginkan. Bayangkan kamu sedang berenang lalu kepikiran, kayaknya aku pengen balik jadi anak 8 tahun lagi, dan celing, langsung terjadi. Ada yang mau berumur 8 tahun lagi? Begitulah cara ubur-ubur tetap awet muda dan bebas stres. Makhluk yang tidak memiliki otak maupun tulang ini bisa memundurkan waktu semaunya selama tidak ada yang mengganggu. Hewan ini sangat chill. Kerjaannya cuma melayang-layang kemanapun arus membawanya. Ngikutin arus aja gitu. Makhluk yang seperti ini datang dari film fiksi ilmiah dan bisa dibilang punya fitur mirip alien. Bobot weta raksasa mengalahkan tikus dan dianggap sebagai serangga terbesar di luar sana. Kamu bisa menjumpai serangga ini di Selandia Baru. Kalau ubur-ubur bisa membalikkan proses penuaannya, sebagian weta bisa hidup kembali. Wow, super serangga nih. Kalau membeku total, weta akan mulai membentuk protein khusus untuk menghentikan kerusakan organnya. Setelah berapapun lamanya membeku, weta bisa dikeluarkan dan kembali hidup. Kayak nggak ada kejadian apa-apa. Fakta seru, telinga weta raksasa berada di lutut kaki depannya. Dan karena bisa hidup lagi, weta disebut juga serangga zombie. Planaria adalah cacing pipih unik terlepas dari keabadiannya. Cacing ini adalah mesin regenerasi pamungkas bagi bagian-bagian tubuh yang hilang. Jika kamu ambil seekor planaria dan memotongnya menjadi 10 bagian, kamu akan mendapatkan 10 planaria dari potongan itu. Kalau kamu terus memotongnya, cacing itu akan terus berlipat ganda. Meskipun panjang planaria biasanya tidak lebih dari 2,5 cm. Bayangkan kalau kita bisa tahu cara melakukan itu. Itu mungkin bisa jadi cara agar kita hidup selamanya. Atau mungkin akhirnya dunia akan kacau dengan duplikat semua orang di mana-mana. Tapi kita bisa membentuk tim pelari estafet tercepat di dunia, Usain Bolt kembar 4. Kerang sudah ada sejak lama sekali. Ilmuwan telah menemukan bahwa kerang bisa hidup sampai umur 400 tahun. Makhluk kecil bercangkang inilah yang menghasilkan mutiara kecil berkilauan yang disukai semua orang itu. Kerang akan beraksi jika parasit memasuki tubuhnya. Kerang berusaha membalut parasit itu dengan banyak bahan kimia khusus, sama dengan yang dipakai untuk membuat bagian dalam cangkangnya. Saat itulah keajaiban mulai terjadi. Saat bahan-bahan kimia ini mengeras, terbentuklah mutiara mengilap yang bersinar. Makin banyak bahan kimianya, makin besar mutiaranya.
Makhluk panjang yang tampak licin ini tinggal jauh di dalam gua-gua di Eropa. Seekor olm bisa hidup sampai 100 tahun. Olm melewatkan harinya berburu serangga kecil, siput, dan kepiting dengan lengan depannya yang kecil dan tubuh mirip ular yang menggeliat. Olm hampir tidak bisa melihat, tapi masih bisa mendeteksi sinar dan seringnya itu dilakukan melalui kulitnya. Seperti hewan-hewan buta lainnya, indera pendengaran dan penciumannya sangat tajam. Penampilannya unik karena insang merah kecil-kecil yang berada di lehernya. Bayangkan kamu sedang menaiki ekspedisi Arktik sekali seumur hidup yang berangkat ke pantai timur Tanjung Bathurst di wilayah barat Laut Kanada. Katanya lokasi yang kamu tuju tak ada tandingannya di bumi. Tujuan akhirmu adalah lokasi luar biasa yang dikenal sebagai Bukit Berasap. Batuan bergaris merah ini telah terbakar di sana tanpa henti selama berabad-abad. Terdapat banyak kandungan mineral di sana yang cuma bisa ditemukan di luar planet kita, tepatnya di Mars. Beberapa ilmuwan bahkan meyakini tempat ini bisa menjadi studi kasus penting untuk menemukan kehidupan di planet merah. Di atas kapal penjelajah kecil, kamu menuju ke geladak dan melihat pemandangan yang tak biasa di Cakrawala. Kamu melihat kepulan asap terbentuk di dekat bukit tepi laut. Seolah-olah ada ratusan orang membuat api unggun bersama-sama. Tapi asap ini bukan buatan manusia, kata pemandumu. Biasanya kebanyakan orang mengira itu adalah gunung berapi. Beberapa orang di dek bahkan menduga letusan mungkin akan terjadi dalam waktu dekat setelah melihat ini. Pemandumu tertawa, menjelaskan bahwa kenyataannya jauh dari itu. Gunung berapi biasanya ditemukan di tepi lempeng tektonik. Retakan di kerak bumi lah yang memungkinkan lava panas dan gas keluar ke permukaan. Di Bukit Berasap ceritanya berbeda. Asap ini disebabkan oleh fenomena alam. Tapi kamu akan mempelajarinya dalam beberapa hari ke depan. Meski kedengarannya aneh, bebatuan ini sudah lama terbakar. Menurut para ahli, tanah di Bukit Berasap telah mengeluarkan awan asap setidaknya selama beberapa ratus tahun, tanpa henti. Kamu nggak salah dengar, tapi para ahli masih tak yakin berapa lama bukit ini telah terbakar, mungkin ribuan tahun. Sekarang, sebelum kamu turun dari kapal, sejumlah arahan sudah disiapkan. Pemimpin ekspedisimu menjelaskan kamu akan memasuki tempat berisiko tinggi. Jadi, kita mengganti sepatu dan pakaian hiking biasamu dengan setelan khusus serta masker gas sebelum melangkah ke lokasi. Kepulan asap yang kini kamu amati dari jarak aman terdiri dari asam sulfat. Bahkan kimia ini sangat beracun dan kamu harus berhati-hati saat menghirup udaranya. Jadi, ingatlah untuk tetap memakai masker ini. Oh, dan meski terlihat menggoda, jangan sentuh apapun dengan tangan kosong. Legenda mengatakan kru pertama yang menjelajahi Bukit Berasap menemukannya secara tak sengaja. Dan bayangkan, orang-orang ini tak punya peralatan yang akan kamu gunakan. Catatan tertulis pertama di Bukit Berasap berasal dari tahun 1800-an. Penjelajah Irlandia, Kapten Robert McClure, memimpin ekspedisi untuk menemukan penjelajah yang hilang, Sir John Franklin, yang telah menghilang selama lebih dari 5 tahun. Para kru salah berbelok dalam perjalanan dan menemukan bebatuan terbakar ini. Mereka juga mengira itu adalah gunung berapi aktif, seperti kamu. Tapi mereka menemukan betapa salahnya mereka saat menginjakan kaki di sana. McClure penasaran dan mengambil sebuah sampel batu ke perahunya. Dan cerita ini mengatakan batu itu membakar lubang menembus meja mahoninya. Ingat ini saat kamu ingin membawa pulang oleh-oleh. Mungkin tak akan melubangi mejamu, tapi pasti akan menembus sakumu atau wadah apapun yang kamu coba pakai untuk mengambilnya. Sekarang sudah hari kedua dan kamu siap menjelajahi lokasi ini. Para awak ekspedisi dibagi menjadi beberapa perahu kecil. Dalam perjalanan ke tepi pantai, kamu melihat sekelompok hewan. Mereka jauh dari asap dan sepertinya sedang makan. Bukit Berasap terletak di tundra Arktik dan ada banyak fauna serta flora di dekatnya. Perlahan kamu mendekati pantai
Sekarang kamu melihat tebing yang terbuat dari batu bergaris merah yang kelihatannya seperti dilukis oleh seseorang. Ada tempat lain di bumi dengan bukit-bukit serupa. Letaknya di Peru dan membentang sampai Amerika Selatan. Tempat yang dinamai Gunung Pelangi atau Gunung Tujuh Warna itu adalah fenomena alam yang indah. Gunung ini dibentuk oleh beragam sedimen mineral. Warna bukit berasap sebagian besar merah, tapi di Peru, pegunungan ini memiliki garis-garis berwarna lavender, emas, merah, dan bahkan pirus. Saat kamu akhirnya meninggalkan perahu di kaki bukit berasap, kamu mulai mendaki. Melangkah sangat sulit dengan sepatu boot spesialmu. Solnya dibuat khusus untuk menahan suhu tinggi, tapi kamu jelas sulit menjaga keseimbangan. Sebelum menyadarinya, kamu sudah berada dekat dengan batu terbakar ini. Kesan pertamamu adalah ingin pergi dari sana secepat mungkin. Kondisi untuk kehidupan manusia sangat keras di sana. Tempat ini tak ramah dan membuatmu merasa tak boleh tinggal lama. Tapi kamu juga sangat penasaran. Kamu mungkin bertanya kepada diri sendiri bagaimana bebatuan ini terus terbakar begitu lama. Penjelasan sains di baliknya tidak terlalu rumit. Bebatuan yang kamu lihat disebut batu serpih. Ini adalah jenis batuan sedimen yang dibentuk oleh mineral lempung. Pemandumu menjelaskan rahasia asap ini terletak di tanah. Tanahnya terbentuk dari belerang dan batu bara. Saat bersentuhan dengan oksigen, keduanya secara spontan terbakar, melepaskan asap yang sekarang kamu lihat. Beberapa kolam di area tersebut memiliki air yang sangat asam. Para ilmuwan mengatakan wilayah ini adalah satu-satunya di dunia yang menunjukkan pH negatif. Artinya, air ini secara alami bersifat korosif. Jadi, jangan coba-coba meminumnya ya. Pastikan untuk membawa botol minum sendiri saat meninggalkan kapal. Kamu menghabiskan beberapa jam di sana, tapi rasanya seperti seharian penuh. Setelanmu berat dan bernapas melalui masker gas sama sekali tidak nyaman. Di penghujung hari, kamu kembali ke kapal, menikmati matahari terbenam Arktik yang indah dalam perjalanan. Pada pagi hari ketigamu, kejutan sudah siap menunggu. Kamu tidak keluar lagi. Sebaliknya, kamu akan melakukan perjalanan keluar angkasa. Tapi cuma metafora ya. Pemandumu membahas hubungan antara bukit berasap dan Mars. Mencari kehidupan di Mars telah menjadi perjalanan yang nyata. Namun, baru-baru ini para ilmuwan menemukan keberadaan jarosite yang menarik di bukit berasap. Dan ternyata, jarosite adalah mineral yang melimpah di Mars. Para ahli berpikir ini mungkin menunjukkan bahwa Mars pernah punya air mengalir di beberapa titik pada masa lalu. Karena jarosite butuh air tanah untuk terbentuk. Penemuan besar ini mungkin membawa sains jauh lebih dekat ke sebuah terobosan. Apa benar-benar ada kehidupan di planet lain di tata surya? Mars telah menjadi peta penelitian ilmiah sebagai planet yang paling memungkinkan untuk adanya kehidupan. Suhu atmosfernya saat ini tak tertahankan untuk kehidupan di atas tanah, tapi suhunya pernah mirip dengan bumi. Bukti terpenting yang dibutuhkan adalah adanya bukti air mengalir. Saat ini, penjelajah Curiosity di luar sana terus mencari informasi apapun yang bisa mengisyaratkan keberadaan kehidupan di Mars, dulu atau sekarang. Sejauh ini, Curiosity telah menjelajahi permukaan Mars selama lebih dari 3.566 hari. Kalau kamu menghitungnya, angka tadi sama dengan 9 tahun 279 hari. Dan kalau kamu penasaran, kenapa kita begitu ingin menemukan kehidupan di planet lain? Menurut NASA, pencarian kehidupan di planet lain bisa membantu kita menjelaskan banyak hal tentang sejarah kita sendiri. Dari mana kita berasal dan bahkan mungkin kemana tujuan kita. Siapa yang bisa menyangka ternyata para ilmuwan bisa mulai menemukan jawabannya di tundra Arktik? Seru kan? Ini adalah hari keempatmu di kapal dan ekspedisimu akan segera berakhir. Saatnya kembali ke kota asalmu. Kamu baru saja mengunjungi salah satu tempat paling tak ramah di dunia yang sangat mengesankan. Sekarang, saatnya menulis pendapatmu tentang perjalanan ini dan apa saja yang kamu pelajari. Tulis semuanya di kolom komentar ya.